Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, para pencipta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembelajaran kitab hadis Sunan Abi Daud. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan li muallif hadzal kitab wa ila jami' asatidina masyayikhina wa li abadi mahadina wa junal jadatina. والمؤمنين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Wa bi sanadikum sahihil muttasil ila al imam Abi Dawud Sulaiman bin Ash'ash as-Sajastani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Qala kitabu taharah ila anna qala hadatsana Al-Hasan bin Amr, telah membicarakan kepada kami kata Imam Abu Daud Al-Hasan bin Amr yakni As-Sadusi. Maksudnya Hasan bin Amr itu adalah As-Sadusi. Qala berkata As-Sadusi atau Hasan bin Amr, hadatsana Waqi'un, telah membicarakan kepada kami Waqi' an Syu'bah, Waqi' dari Syu'bah, an Abdul Aziz, Syu'bah dari Abdul Aziz, huwa ibnu Sahibin. Abdul Aziz itu ialah ibnu Suhaibin, an Anasin, ibnu Sahibin dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bihadal hadis, dengan ini hadis. Qala berkata Anas dengan ini hadis, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung denganmu. Wa qala Syu'bah, dan telah berkata Syu'bah. Wa qala marratan, dan telah berkata Syu'bah di dalam riwayat yang lain, a'udzubillahi, aku berlindung dengan Allah. Qala Syu'bah an Abdul Aziz, telah berkata Syu'bah dari Abdul Aziz, wala yata'awwadz billah, dan hendaklah berlindung dengan Allah. Jadi bermacam-macam riwayat hadis bacaan kita masuk ke dalam kakus atau ke dalam WC atau ke dalam toilet. Bisa Allahumma inni a'udzubika, bisa a'udzubillah, bisa. Hadatsana Amr bin Marzuqin, telah membicarakan kepada kami kata Imam Abu Daud Amr bin Marzuqi, akhbarana Syu'bah, telah menghabarkan kepada kami kata Amr bin Marzuqi Syu'bah, ana Qatadah, Syu'bah dari Qatadah, an Nadr bin Anasin, Qatadah dari Nadr bin Anas, an Zaid bin Arqam, Nadr bin Anas dari Zaid bin Arqam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Zaid bin Arqam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, inna hadhil husyusyu muhtadaratun, sesungguhnya ini kakus, ini WC, ini toilet, muhtadaratun, ditempati syaitan. Nah nih, jadi ujar Rasulullah, WC, kakus, toilet itu, jamban itu adalah ditempati syaitan. Kesenangan syaitan di sana. Fa iza ata ahadukumul khala'a, maka jika mendatangi salah seorang kamu al khala'a, akan tempat WC, akan toilet, akan atau jamban, falyaqul, maka hendaklah seseorang itu membaca, a'udzubillahi minal khubusi wal khabaisi, aku berlindung dengan Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah ini jangan sampai tidak dibaca kalau kita mau masuk WC. Baca ini doa perlindungan ini, a'udzubillahi minal khubusi wal khabaisi, aku berlindung dengan Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Babu karahiyati istiqbal qiblati inda qada'il hajati. Ini bab lagi menerangkan masalah larangan menghadap kiblat ketika menunaikan hajat, ketika buang air besar atau buang air kecil. An Abdurrahman bin Yazid. Hadis ini adalah hadatsana Muhzad bin Musarhadin. Qala hadatsana Musaddad bin Musarhadin. Hadatsana telah membicarakan kepada kami, kata Imam Abu Daud, Musaddad bin Musarhadin. Qala hadatsana Abu Muawiyah. Berkata lagi Musaddad bin Musarhadin telah membicarakan kepada kami adalah Abu Muawiyah. Anil A'mash, Abu Muawiyah dari A'mash. Ani Ibrahim, A'mash dari Ibrahim. An Abdurrahman, Ibrahim dari Abdurrahman. An Abdurrahman bin Yazid, Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid. An Salman dari Salman. Jadi Abdurrahman bin Yazid dari Salman. Qala, berkata Salman, qila lahu, ditanyai orang, lahu bagi Salman. Ini Salman ditanyai orang. Laqad alamukumun nabiyyukum kulla syai'in. Kan sungguh telah melajari kalian akan nabi kalian, kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Hatta al-khira'ata, sehingga sampai masalah buang hajat. Qala ajal, jawab Salman, ajal, iya benar. Laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblata bi ghaitin aw baulin. Jadi Salman ditanyai orang. Jadi kata orang, kan nabi kalian telah melajari kalian seluruh sesuatu, dilajari apa saja dilajari, tentang adab, tentang akhlak, tentang adab dan akhlak beribadah kepada Allah. Pokoknya apa saja dilajari sampai masalah buang hajat. Jawab Salman, ajal inggih. Nah, laqad nahana sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Salman, sungguh melarang kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anastaqbil qiblata, bahwasanya kami menghadap kiblat bi ghaitin aw baulin, dengan buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi ujar Salman, Rasulullah melarang kami menghadap kiblat, baik buang air besar, buang air kecil, dilarang oleh Rasulullah. Wala yasa'atin tanjiya bil yamini, dan Rasulullah melarang supaya kami jangan beristinja dengan tangan kanan, karena tangan kanan tangan yang mulia untuk makan, untuk minum.
Wa la yastanji ahaduna bi aqalli min salati ahzarin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami agar tidak beristinja salah seorang kami bi aqalli min salati ahzarin dengan sekurang-kurang dari 3 buah batu. Jadi jangan sampai kurang daripada 3 buah batu. Au nasatan dia birraji'in, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami agar kami jangan beristinja biraji'in tabitnya angka 9 ke bawah. Ar-raji' ai najisin. Jadi au nastanjia birraji'in, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami agar kami tidak beristinja biraji'in dengan najis. Kalau misalnya kita di tengah padang birak atau kencing, air enggak ada, tapi ternyata ada kotoran sapi yang telah kering. Kotoran sapi ini jadi dibikinkan istinja, enggak boleh. Au azmin, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami supaya kami jangan beristinja dengan tulang. Nah, ini dilarang. Sungguh luar biasa. Jadi Islam ini luar biasa. Luar biasa, seluruh bermacam-macam ibadah dilajari. Seluruh bermacam-macam muamalah dilajari. Masalah bisnis dilajari di sana. Masalah jual beli, masalah sewa menyewa. Luar biasa. Sampai masalah istinja ini dilajari. Ada adab dan akhlak. Luar biasa. Hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Hadatsana telah membicarakan pula kepada kami, kata Imam Abi Daud, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Qala, berkata Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, hadatsana Ibnul Mubarak, telah membicarakan kepada kami Ibnu Mubarak, an Muhammad bin Ajlan. Ibnu Mubarak dari Muhammad bin Ajlan, an Qa'qa' bin Hakimin. Muhammad bin Ajlan dari Qa'qa' bin Hakim, an Abi Shalihin. Qa'qa' bin Hakim dari Abi Shalih, an Abi Hurairah. Abi Shalih dari Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi wa 'allimukum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum, sesungguhnya aku kepada kalian, bimanzilatil walidi, dengan menempati orang tua, wa'allimukum, aku melajari kalian. Fa iza ata ahadukum, maka jika mendatangi salah seorang kalian, al-ghaita, akan tempat buang air, fala yastaqbilal qiblata, maka janganlah salah seorang kalian menghadap kiblat, wala yastadbirha, dan janganlah membelakangi kiblat. Nah, ini larangan Rasulullah, bahwasanya apabila buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nanti riwayat lain menerangkan di hadis yang berikutnya, yang dimaksud yang dilarang menghadap kiblat, buang air besar, buang air kecil ini adalah di tempat tanah yang lapang, misalnya di sawah atau di lahan atau di tengah danau atau di padang gurun pasir yang tandus, hal keadaan di sana tidak ada dinding,
baik di dinding dengan dinding batu atau dinding kayu atau dinding dengan kain. Hal keadaan tidak ada dinding atau dinding dengan dindingnya dengan binatang. Nanti di hadis yang lain, hadis selanjutnya akan diterangkan. Nah, jadi dilarang Rasulullah buang air besar, buang air kecil itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wala yastatib biyaminihi, dan janganlah salah seorang kamu beristinja dengan tangan kanan. Jadi jangan beristinja dengan tangan kanan, karena tangan kanan adalah tangan yang mulia untuk makan, untuk minum. Wa kana ya'muru bi salasati ahjarin, dan adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah seorang kalian beristinja bi salasati ahjarin dengan 3 buah batu. Jadi kalau kita mau beristinja, sediakan dengan 3 buah batu atau yang menempati batu yang sama dengan batu, misalnya potongan-potongan kayu atau jenis yang lainnya daripada barang yang kasat atau barang yang suci. Wa yanhani rausi warramati, dan Rasulullah SAW melarang daripada beristinja dengan najis dan dengan tulang. Nah, dilarang. Hadatsana Musaddad bin Musarhadin, dan telah membicarakan kepada kami, kata Imam Abu Dawud, Musaddad bin Musarhadin. Allah hadatsana Sufyan bin Zuhri, telah membicarakan kepada kami, kata Musaddad, Sufyan hada ani Zuhri, Sufyan lagi dari Az-Zuhri, ani Atha ibni Yazid al-Laisi, Zuhri dari Atha bin Yazid al-Laisi, an Abi Ayyuba, Atha bin Yazid al-Laisi dari Abi Ayyub, riwayatan akan suatu riwayat. Qala, berkata Abi Ayyub, idza ataytumul ghaita fala yasataqabilul qiblata. Idza ataytumul ghaita, jika telah mendatangi kalian al-ghaita, akan tempat buang air, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, bi ghaitin, dengan buang air besar, bi ghaitin, dengan buang air besar, wala baulin, dan jangan menghadap kiblat dengan buang air kecil. Jadi baik buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat. Walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi hendaklah menghadap ke timur, aw gharibu, atau menghadap ke barat. Karena kalau menghadap ke timur itu bukan menghadap kiblat. Kalau kita menghadap ke barat itu bukan menghadap kiblat, karena arah kiblat itu beberapa derajat dari barat. Jadi kalau ke baratnya bukan menghadap kiblat. Faqadimna Syam, maka kami datang ke Syam. Kata siapa? Kata Abu Daud, Abi Ayyub. Faqadimna Syam, maka kami datang ke Syam. Wajadna marahida, maka kami menemukan tempat buang hajat. Qad buniyat, sungguh dibangun orang, kibalal masyi kibalal kiblata, itu menghadap kiblat. Fakuna nanharifu, maka kami nanharifu, memaling, anha, daripada menghadap kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan tempat buang hajat yang ditemukan oleh Abi Ayyub yang di Syam ini, tempat hajatnya adalah menghadap kiblat dan tempat hajatnya tidak berdinding. Nanti dalam riwayat lain itu ada diterangkan lagi di hadis yang selanjutnya. Jadi kemungkinan besar yang ditemukan oleh Abi Ayyub di Syam ini, tempat kadal hajatnya ini adalah tanpa dinding. Nah, ini Hadatsana Musa bin Ismail, telah membicarakan kepada kami, kata Imam Abu Daud, Musa bin Ismail. Qala, berkata Musa bin Ismail, hadatsana Wahaibun, telah membicarakan kepada kami Wahaibun. Qala, berkata Wahaib,
hadatsana Amr bin Yahya, telah membicarakan kepada kami, ini hadis adalah Amr bin Yahya, an Abi Zaidin, Amr bin Yahya dari Abi Yazid, an Ma'qil bin Abi Ma'qilin, Abi Yazid dia dari Ma'qal bin Abi Ma'qil al-Asadi. Qala, berkata Ma'qal bin Abi Ma'qil al-Asadi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anastaqbila qiblatain, bahwasanya kami menghadap dua kiblat, bibaulin aw ghaitin, dengan kencing atau birak. Menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, dahulu Baitul Maqdis dan Baitullah. Jadi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anastaqbila, bahwasanya menghadap oleh kami al-qiblata ini, kedua kiblat Baitul Maqdis dan Baitullah Mekah, bibaulin, dengan kencing, au gaitin, atau dengan gaib, dengan birak. Qala Abu Dawud, telah berkata Imam Abu Dawud, wa Abu Zaidin, dan Abu Zaid, huwa mawala Bani Sa'labah, dia adalah hamba sahaya hamba saya dari Sa'labah. Ini Ma'qal bin Abi Ma'qil. Ada lagi riwayat lain menerangkan bahwasanya ini adalah hadis munkar. Hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris, telah membicarakan kata Imam Abu Daud kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris. Qala, berkata Muhammad bin Yahya bin Faris, hadatsana Safwan bin Isa, telah membicarakan kepada kami Safwan bin Isa, anil Hasan bin Zakwan, Safwan bin Isa dari Hasan bin Zakwan, an Marwan al-Asfari, Hasan bin Zakwan dari Marwan al-Asfari. Qala, berkata Marwan al-Asfar, Ra'aitu bunu Umar anaha rahilatahu, Ra'aitu, telah melihat oleh aku, ujar Marwan, Ra'aitu bunu Umar, telah melihat oleh aku akan, Ra'aitu ibna Umar, telah melihat oleh aku akan ibna Umar, anaha, menderumkan oleh ibna Umar, rahilatahu, akan kendaraannya, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Suma jalasa, kemudian si ibna Umar, kemudian Ibnu Umar jalasa, duduk Ibnu Umar, yabulu, kencing oleh Ibnu Umar, ilaiha kepada menghadap kiblat. Faqultu, maka aku kata, ujar Marwan al-Asfar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abah Abdurrahman, yakni Ibnu Umar, alaisa qad nuhiya an hadza, apakah tidak sungguh dilarang dari ini, buang air menghadap kiblat? Qala, berkata Ibnu Umar, ujar Ibnu Umar, bala, nggih, memang benar, kencing birak, buang air menghadap kiblat dilarang oleh Rasul. Innama nuhiya an zalika, hanya saja dilarang dari kencing birak menghadap kiblat itu, fil qada'i, pada di tanah lapang. Faiza kana bainaka wa bainal qiblati, maka jika adalah antaramu dan antara kiblat itu syai'un, ada sesuatu, yasturuka, yang menutup oleh sesuatu kepadamu, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Nah ini, jadi tidak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kalau kita di tengah danau, kita kencing, kita birak, ada pendinding kita misalnya kayu, atau pendinding kita misalnya ada kain pendinding kita, nah ini tidak apa-apa.
Nah, atau kita di dalam suatu bangunan, kan di dalam suatu bangunan kita kencing berak, nah, di dalam bangunan ada WC di dalam bangunan itu. Nah, lalu kita tidak tahu arah. Nah, lalu menghadap kiblat. Jadi di dalam rumah, bangunan rumah tadi WC-nya menghadap kiblat. Nah, tapi di dalam suatu bangunan. Nah, jadi ini tidak apa-apa kalau ada dinding. Jadi kalau ada dinding antara kita yang buang air dengan kiblat, ada dinding kayu atau dinding pohon atau dinding dengan kain atau yang sejenisnya tarpal dinding kita, ini tidak apa-apa, fala ba'sa, tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan ini hadis yang kita pelajari, hadis Sunan Abu Daud, ada berkahnya kepada kita. Jadi kesimpulan, kalau kita mau masuk WC, hendaklah kita berdoa, doanya yang pendek tadi sudah dilajari di sana. Allahumma inni a'udzubillahi minal khubusi wal khabaisi, dan dari setinjanya dengan tangan kiri. Nah itu. Terus lagi kita buang airnya tadi ya, kalau di tanah lapang jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Nah, tapi kalau ada dinding, nah ini boleh, tidak apa-apa kalau ada dinding, baik dinding tadi batu atau kayu atau kain atau sejenis tarpal dan lain-lainnya. Kalau ada dinding boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.